Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Ada banyak kabar di sekitar kita sebenarnya belakangan ini yang membuat kita mohon maaf jadi sedih ya. Termasuk belakangan ini, coba deh, ada sebuah fenomena besar yang ada kaitannya dengan materi di hari ini. Betul. Hari ini saya akan memberikan kamu sebuah daging yang termasuk paling daging ya, seizin Tuhan. Yaitu bagaimana caranya kita bisa menghilangkan depresi, tapi menggunakan cara yang gampang dan lucu. Bener, karena belakangan kemarin ada sebuah kisah yang lagi viral. Mohon maaf, seorang perempuan nekat bunuh diri karena merasa dirinya sedang diperkosa. Mas, kok Mas Aryan menggunakan kata sedang? Bukankah prosesnya sudah berlangsung Mas dia diperkosa? Bukan. Diperkosa itu nggak harus secara seksual loh. Tapi biasanya diperkosa itu yang paling parah efeknya justru karena perkosaan batin. Benar. Orang depresi itu adalah orang yang batinnya terperkosa. Apakah kita sedang depresi? Betul. Kalau memang kita sedang depresi juga, mohon maaf, berarti kita semua sedang dalam keadaan diperkosa. Penasaran? Yuk kita bahas. Jadi kisah ini sebenarnya viral teman-teman. Beberapa waktu yang lalu, yaitu sekitar tahun 2021 ya, saya membuat video ini tepat di bulan Desember. Jadi kalau kamu menonton video saya di bulan Desember atau mungkin setelah bulan Desember 2021, saya ulang sedikit. Kemarin ada sempat kasus yang cukup viral, yaitu seorang perempuan yang masih muda dan bahkan cantik ya. Dia harus meninggal secara tragis, yaitu dengan melakukan bunuh diri dan meninggal di samping makam ayahnya katanya. Beliau itu meninggal secara tragis karena diduga beliau sangat kecewa sedang dalam keadaan diperkosa secara batin oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah teman-teman, kalau kita bicara soal perkosaan batin, bisa jadi baru saya nih, sahabat kamu yang berani untuk mengemukakan hal ini. Karena percaya atau enggak banyak loh orang berani mengatakan bahwa depresimu, depresi kita yang suka muncul nih, itu sebenarnya adalah sebuah peristiwa yang namanya perkosaan batin. Bagaimana kita tidak diperkosa? Perkosaan itu sendiri apa sih mas? Perkosaan itu adalah sebuah peristiwa di mana kita nggak mau terima. Nggak mau kita tuh, tapi mau nggak mau kita harus terima dan merasa bahwa itu semua adalah hal yang membuat kita jadi sedih banget. Nah, mirip nggak? Mirip nggak dengan sebuah hal yang mungkin sedang kita alami beberapa waktu belakangan ini? Coba, sekarang di bagian depan ini saya ingin langsung kita merenung bersama. Anggap saja saya sebagai sahabat kamu lagi ada di samping kamu ya. Terus kita ngobrol. Pertama-tama saya ingin berkata dulu kepada kamu begini. Coba deh, ada nggak seumur-umur belakangan ini bahkan yang kalau dipikir-pikir peristiwa itu tuh buat kamu jadi sedih banget kalau dipikirin? Ada nggak sebuah peristiwa yang kalau dipikirin kamu tuh jadi berkata, kenapa sih kok hal ini harus terjadi sama saya? Emang dulu saya salah apa ya? Ada nggak hal itu? Ada nggak sebuah kejadian di masa lalu mungkin yang ketika kita memikirkannya ada sebuah pertanyaan terbesit dalam hati, kenapa sih hal itu harus terjadi pada saya? Kalau ada, saya minta tolong, mohon maaf untuk saat ini aja pikirkan kembali hal itu. Nah, sekarang coba lihat perasaan apa yang ada dalam dada kamu saat ini. Perasaan sedih ya, bahkan mungkin perasaan kecewa, atau jangan-jangan malah pengen marah. Pengen marah besar. Sebentar. Kalau diri kamu pengen tahu seperti apa rasanya diperkosa, terutama yang laki-laki nih, kita nih sebagai laki-laki kayaknya ya kalau bicara soal perkosaan tuh bingung rasanya gimana ya? Rasanya gimana ya? Nah, ini nih, coba kita bayangin aja hal-hal yang membuat kita pedih tadi, yang membuat kita bertanya kenapa hal itu harus terjadi dalam hidup saya. Pikirin hal itu.
dan rasakan rasa yang ada di dalam dadamu. Nah itu loh rasanya kalau kita diperkosa. Sedih banget kan? Sekarang kamu tahu kan rasanya? Nah itulah rasanya diperkosa. Tapi bedanya, kita ini tidak diperkosa oleh manusia. Tapi justru kabar buruknya yang paling sering membuat kita jadi sedih bahkan memutuskan untuk mengakhiri hidup adalah secara tidak sadar kita diperkosa oleh banyak orang, bukan secara seksual tapi secara perilaku yang membuat batin kita runtuh. Kalau kita lihat kasus yang viral kemarin, beliau itu mati bukan karena masalah percintaan doang ternyata. Setelah ditelusuri masalahnya itu karena hubungan dengan keluarganya sendiri, katanya kurang baik. Dia udah minta tolong sama keluarganya, tapi keluarganya katanya media bukannya menolong, tapi justru malah menghakimi, bahkan ada beberapa yang tidak menganggap masalahnya serius. Coba, sekarang bayangkan deh, posisikan diri kita jadi dia. Kita sedang dalam keadaan yang berada di ujung tanduk. Kita minta bantuan dong sama orang, betul? Tapi entah kenapa orang-orang yang kita minta tolong tersebut bukannya menolong kita, tapi justru mengacuhkan kita atau bahkan mengabaikan kita. Bukankah itu sebuah hal yang namanya perkosaan batin? Di mana kita minta tolong, tapi orang-orang cenderung mengabaikan. Di mana kita minta bantuan, tapi orang-orang cenderung menganggap itu sebuah hal yang remeh-temeh. Coba. Sekarang lihat diri kita sendiri. Pernah gak kita mengalami hal yang dirasakan oleh dia belakangan ini? Itu loh maksud saya. Banyak di antara kita mengalami depresi dan dia tidak sadar bahwa sebenarnya batin kita sedang diperkosa. Dan perkosaan batin itu loh yang membuat seseorang jadi gampang berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Sebentar, apakah ini pernah terjadi dalam hidup kamu? Atau mohon maaf, jangan-jangan ini sedang terjadi dalam hidup kamu sekarang ya? Oke, ini bukti bahwa Tuhan itu baik sama kamu. Saya akan langsung ngasih tahu bagaimana cara memulihkannya. Begini, pertama, orang-orang itu menjadi semakin parah depresinya karena mereka berpikir, kita berpikir bahwa obat depresi itu ada pada orang lain. Apotek batin kita, betul, apotek batin kita cenderung kita berikan kepada orang lain. Sama seperti orang kalau sakit. Orang kalau sakit perginya ke dokter, habis itu ke apotek ambil obat, betul? Nah, sama seperti batin kita nih. Batin kita ini kadang-kadang dipikir harus diobati bukan dengan diri sendiri, tapi kita selalu berharap sama siapa? Sama orang lain. Coba, sekarang saya mau tanya. Kalau kita pikir-pikir zaman dulu tuh, waktu masalah kita lagi gede-gedenya, sadar nggak sih bahwa masalah kita tuh jadi gede banget karena kita berpikir untuk mengobati diri kita menggunakan orang lain. Sadar tidak? Mas, kalau gitu saya nggak boleh minta tolong sama orang lain, maksudnya Mas Aryan. Kan saya makhluk sosial juga, Mas. Harus menggunakan orang lain untuk memulihkan saya dong. Gimana sih? Oke, sabar. Saya tidak pernah melarang kamu untuk minta tolong sama orang lain. Tapi pertanyaan saya, ada gunanya nggak? Loh, jawab, ada gunanya nggak? Udah deh, kita nggak usah pakai teori ini, teori itu ada gunanya. Nggak. Sekarang saya lihat, saya pengen kamu lihat kenyataan yang terjadi dalam dirimu. Ada gunanya nggak? Makin parah atau makin pulih masalah kamu? Kalau orang-orang itu semuanya baik, mau merespon kita, pulih masalah kita, betul. Tapi pertanyaannya, zaman sekarang, kenyataannya, orang-orang banyakkan yang baik apa tidak peduli? Faktanya loh, lihat. Banyak yang tidak peduli. Kalau gitu, secara fakta, bukan teori loh ya, secara kenyataan, berarti cara itu kurang ampuh zaman sekarang. Itu yang sayangnya tidak dimiliki atau itu yang sayangnya tidak diketahui oleh teman kita yang kemarin bunuh diri itu, teman-teman.
Seandainya dia tahu bahwa zaman sekarang itu udah gak bisa minta tolong sama orang lain lagi, mungkin saat ini dia masih hidup. Itu nomor satu dulu. Mas, kalau memang kita tidak bisa minta tolong sama orang lain lagi, terus saya harus minta tolong sama siapa, Mas? Minta tolonglah kepada sebuah hal yang bernama sepi dan tawa. Saya ulangi. Obat untuk perkuasaan batin nomor satu adalah rubah pola pikirmu dari yang tadinya berharap diperhatikan orang lain, rubah menjadi satu hal yang disebut sepi dan tawa. Apa itu, Mas? Sepi dan tawa itu maksudnya gini. Sekarang udah deh, kita nggak usah berharap sama orang lain lagi untuk menyembuhkan kita. Yang ada kita makin kecewa, percaya sama saya. Mungkin 10 tahun lalu, 20 tahun lalu cara itu masih efektif. Dulu, tapi sekarang udah gak bisa tuh. Sekarang coba deh, sekarang kamu cari waktu di mana diri kamu bisa menyendiri. Tapi bedanya cara saya, diri kamu menyendiri bukan dengan cara meratapi nasib apalagi sambil melukai diri, bukan. Sambil kamu sendiri, coba paksa dirimu untuk ketawa. Loh mas. Orang lagi sedih kok dipaksa ketawa ya nggak bisa toh mas. Aneh. Bukan. Dengerin dulu. Saya bilang paksa untuk ketawa tuh nggak langsung ketawa hahaha. Enggak. Coba sekarang saya ingin kamu paksa bibir kamu untuk tersenyum. Ayo sekarang ayo. Bibir kamu sekarang nih. Kan kalau bibir kita di sebelah kiri sama sebelah kanan tuh, kalau ditarik sampai pol jadi senyum kan? Walaupun senyumnya maksa, ayo tarik pipi kiri kanan kamu sampai pol, sampai bibir kamu mau nggak mau dalam keadaan senyum maksa. Paksa senyum sekarang, paksa senyum sekarang. Saya nggak peduli apa masalah kamu, paksa senyum sekarang, ayo. Nah, sekarang sambil senyum maksa kayak gitu, betul, hati-hati jangan sampai kelihatan orang loh ya. Ntar kamu dikira aneh loh. Ya, senyum maksanya ditahan dulu. Nah, senyum maksa ditahan itu sambil ditahan terus. Sekarang kamu coba rasakan dalam hati. Ada perasaan yang entah kenapa jadi pengen ketawa beneran gak? Iya kan? Nah, sekarang ditahan senyumnya. Sekarang coba kamu lihat kaca deh. Lihat kaca, ambil kaca. Nah, aneh gak tuh muka lu? Nah, aneh kan? Jadi ketawa gak? Jadi ketawa. Kenapa jadi ketawa? Karena untuk bisa ketawa kita harus senyum dulu. Dan senyum itu gak harus selamanya tulus. Kadang-kadang harus dipaksa. Itu loh maksud saya. Jadi coba deh sekarang. Kalau diri kamu sedang dalam keadaan depresi, pakai cara saya. Menyendirilah, tapi abis itu kamu paksa dirimu untuk senyum tanpa harus tahu kenapa dirimu tersenyum. Abis itu sambil kamu tersenyum dipaksa, lihat cermin. Ya, sambil lihat cermin kamu ketawakan dirimu sendiri. Haha, lu senyumnya kenapa gitu? Ya ampun bibirnya, ya ampun. Terus kamu ketawa kayak tadi. Lihat deh, dari situ tiba-tiba kita akan ngerasa, oh iya ya, ternyata obat depresi saya tuh ya saya sendiri, mas. Selama ini saya mencari orang di luar sana untuk mengobati saya, untuk memahami saya. Ternyata tuh salah ya, mas. Ternyata dengan metode yang Mas Aryan bagikan ini, paling tidak depresi saya bisa berkurang loh mas. Ini loh teman-teman. Inilah cara lucu tapi gampang sebenarnya untuk mengobati depresi kita. Paling tidak ini bisa jadi pertolongan pertama. Bener gak? Orang depresi tuh gak bisa ketawa, tapi kamu kok bisa? Tapi kok kamu bisa senyum tadi? Bahkan senyumnya sampai sekarang masih ketahan tuh senyum-senyum sendiri. Kenapa? Karena kita ternyata bener. Obat yang menyembuhkan kita tuh bukan orang lain. Tapi diri kita sendiri, dirimu sendiri. Sadar? Nah sekarang coba. Kalau diri kamu sedang dalam keadaan depresi, tonton video ini berulang kali. Atau mungkin kamu kenal orang yang sedang mengalami depresi, saudara, teman, atau siapapun, kasih dia buru-buru video ini. Kenalkan dia dengan pagar kehidupan supaya dia selamat, teman-teman. Jangan ada lagi orang yang memutuskan mohon maaf untuk bunuh diri di luar sana. Jangan. Tolong mereka dengan berikan mereka pagar kehidupan, terutama video ini. Jadikan video ini sebagai obat untuk kamu. Saya sayang kamu sebagai sahabat saya. Berikan hidupmu kebahagiaan. Pikirkan.
Betapa hebatnya kamu. Kamu masih mau bertahan hidup hingga detik ini walaupun masalah hidupmu berat. Kamu hebat loh. Sadar nggak? Saya bangga sama kamu. Terus semangat ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.